Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Antika Nilam Cahya dengan NPM 22411210. Di sini saya dari kelompok 7, manajemen 22C. Di sini saya akan menjelaskan materi 1, yaitu memahami konsep dasar manajemen sumber daya manusia dalam organisasi. Pengertian manajemen sumber daya manusia itu sendiri yaitu pengakuan akan pentingnya tenaga kerja organisasi sebagai sumber daya manusia yang vital yang berkontribusi terhadap tujuan organisasi dan pemanfaatan beberapa fungsi dan kegiatan untuk memastikan bahwa mereka digunakan secara efektif dan adil untuk kepentingan organisasi, individu, atau masyarakat. Sasaran utama manajemen sumber daya manusia itu memaksimalkan produktivitas organisasi melalui optimalisasi keefektifan karyawannya dan secara simultan meningkatkan kualitas kehidupan kerja karyawan serta memperlakukan karyawan sebagai sumber daya yang sangat bernilai tinggi di organisasi. Sebagai konsekuensinya, manajemen sumber daya manusia itu mencakup usaha-usaha untuk mengangkat kemajuan personal, kepuasan karyawan, dan mematuhi ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan ketenaga kerjaan. Kemudian ada fungsi manajemen sumber daya manusia itu pertama itu ada perencanaan sumber daya manusia. Itu merupakan pekerjaan manajemen sumber daya manusia yang paling mengandung ketidakpastian karena adanya faktor peramalan terhadap kecenderungan lingkungan bisnis yang terus bergerak sangat dinamis. Terkait hal ini, perusahaan harus mampu melihat kecenderungan perkembangan teknologi seperti yang bisa berpengaruh terhadap kualitas dan kuantitas sumber daya manusia perusahaan di masa yang akan mendatang. Perencanaan sumber daya manusia atau karyawan secara efektif agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan demi terwujudnya tujuan perusahaan. Kemudian ada yang kedua itu ada pengangkatan dan pemberhentian karyawan. Itu pada proses ini kegiatan pengisian informasi yaitu merekrut karyawan, screening, serta seleksi kepada pelamar juga menempatkan formasi. Fungsi manajemen sumber daya manusia itu semakin rumit karena berbagai peraturan peluang yang sama untuk seluruh lapisan masyarakat dalam mendapatkan pekerjaan serta semakin kompleksnya formasi jabatan yang akan diisi. Proses pengangkatan dan pemberhentian staffing sesuai dengan kebutuhan perusahaan ini meliputi yang pertama ada rekrutmen calon pelamar pekerjaan, kemudian ada yang kedua itu ada seleksi calon pekerja atau karyawan yang sesuai dengan persyaratan yang dibutuhkan perusahaan. Kemudian ada yang ketiga itu ada pengadakan proses pemutusan hubungan kerja dengan baik kepada karyawan. Kemudian yang ketiga itu ada C, pengupahan tunjangan. Upah pada dasarnya adalah mencakup keseluruhan penghargaan yang diterima karyawan atau pegawai sebagai hasil dari pekerjaannya. Mondi, Noy, dan Preame menyebutkan penghargaan dapat berupa salah satu atau gabungan dari upah, tunjangan, atau penghargaan non-finansial. Upah juga itu bisa berupa uang yang diterima oleh pegawai atau seorang karyawan atas kinerjanya. Tunjangan ialah berupa tambahan penghargaan termasuk seperti finansial seperti gaji pokok, itu termasuk tunjangan cuti, biaya sakit, tunjangan hari raya atau THR, serta asuransi kesehatan. Kemudian yang keempat itu ada penilaian kinerja, itu penilaian kinerja dan pengembangan karir. Fungsi ini dilakukan setelah karyawan atau pegawai bekerja dalam sebuah perusahaan. Tidak hanya penilaian positif, perusahaan juga menganalisis apabila kinerja karyawan atau pegawai yang negatif. Fungsi penilaian kerja ini meliputi yang pertama ada penilaian dan evaluasi kinerja karyawan atau pegawai. Kemudian ada yang kedua itu ada analisis serta pemberian dorongan kinerja karyawan atau pegawai. Yang ketiga ada pemberian bantuan untuk karyawan atau pegawai dalam rangka pengembangan karir. Kemudian ada yang kelima itu ada pelatihan dan pengembangan. Perusahaan dapat melatih karyawannya serta mengembangkan
melalui prosedur formal maupun informal. Prosedur formal bisa dilakukan dengan pengenalan jabatan baru atau sebagai alat untuk mengikuti perubahan secara teknologi, sedangkan prosedur informasi bisa berlangsung di tempat kerja dan diadministrasikan oleh karyawan yang senior. Yang itu ada lagi yang keenam, ada keselamatan dan kesehatan kerja. Kemudian ada yang ketujuh itu penerapan efektivitas hubungan kerja. Itu maksudnya itu fungsi ini perusahaan itu harus mampu membuat standar bagaimana hubungan kerja yang efektif dan efisien dapat diimplementasikan. Kegiatan tersebut itu bisa dilakukan diantaranya yaitu ada yang pertama ada saling menghormati hak-hak antar karyawan atau pegawai. Kemudian yang kedua ada menetapkan prosedur bagaimana keluhan pekerja tersampaikan. Yang ketiga ada melakukan kegiatan penelitian mengenai manajemen sumber daya manusia atau MSDM. Kemudian tujuan manajemen sumber daya manusia itu yaitu yang pertama itu mengembangkan sistem kerja dengan kinerja tinggi yang meliputi proses perekrutan, seleksi, sistem insentif, serta mengembangkan manajemen dan aktivitas pelatihan yang terkait dengan kebutuhan perusahaan. Kemudian ada yang kedua ada pengembangan praktik manajemen dengan komitmen tinggi yang menyadari bahwa karyawan atau pegawai adalah stakeholder dalam perusahaan yang bernilai dan membantu mengembangkan iklim kerja sama dan kepercayaan bersama. Kemudian yang ketiga ada memastikan bahwa persamaan kesempatan tersedia untuk semuanya. Artinya itu ada terkaitan saling menguntungkan antara perusahaan dengan karyawan. Kemudian tuh memastikan bahwa karyawan atau pegawai dinilai serta dihargai atas apa yang telah dikerjakan atau dicapai sama pegawai tersebut bekerja. Kemudian yang ada lagi yang untuk mempertahankan serta memperbaiki kesejahteraan fisik serta mental pegawai atau karyawan. Kemudian yang terakhir itu menciptakan iklim yang humoris serta produktif yang dapat dipertahankan antara manajemen dengan karyawan atau pegawai. Kemudian yang terakhir itu ada manfaat MSDM. Yang pertama itu ada manfaatnya perusahaan dapat memanfaatkan sumber daya manusia atau SDM yang sudah ada secara baik dan benar. Kemudian yang kedua ada produktivitas dari karyawan yang sudah ada semakin meningkat. Kemudian yang ketiga ada menentukan kebutuhan tenaga kerja atau karyawan. Nah, terakhir dari manfaat MSDM itu yaitu penanganan informasi ketenaga kerjaan. Sekian materi yang telah saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.